Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kiai Haji Lora Zaini Mun'aim Al-Qudusi, pejuang dari Pamekasan, Madura. Tahun 1906 di desa Galis, Pamekasan, Madura, Lora Zaini Mun'aim dilahirkan. Lora adalah kata lain dari Gus atau Mas, sebutan kehormatan untuk putra Kiai. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Kiai Haji Abdul Mun'aim dan Nyai Hajah Hamidah. Lora Zaini memiliki adik bernama Kiai Haji Zawawi Mun'aim. Nama kecil Lora Zaini adalah Abdul Muhni. Sejak lahir, masyarakat Galis berharap banyak pada dirinya. Sebab dalam tubuh beliau mengalir darah bangsawan, sekaligus ulama yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai ajaran Islam, baik dari jalur ayahanda maupun dari ibunda. Lebih-lebih jika diruntut silsilahnya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Bindere Saud Bendoro Saud. Nah, dari jalur ayahandanya, Lora Muhni adalah putra Kiai Haji Abdul Mun'aim, sedangkan Kiai Abdul Mun'aim adalah putra Kiai Mudarik. Adapun Kiai Mudarik sendiri adalah putra keempat Kiai Ismail, generasi kedua penerus Pondok Pesantren Kembang Kuning Pamekasan. Kiai Ismail adalah keponakan Kiai Mahali, pendiri Pondok Pesantren Kembang Kuning, yang pada tahun 619 Masehi diangkat sebagai anak angkat Kiai Mahali. Kakek Kiai Ismail adalah Kiai Nuruddin Gunung Tinggi Pakong, yang tidak lain adalah keturunan dari jalur Kiai Batu Ampar Wetan Bendoro Saud alias Tumenggung Tirtonegoro, Adipati Sumenep, yang juga keturunan Pangeran Ketandur atau cucu dari Sayyid Ja'far Shottik atau Sunan Kudus. Sedang dari jalur ibunda, Lora Muhni adalah keturunan para raja Pamekasan melalui jalur Kiai Haji Bujuk Azhar Ratoh Sida Bulangan, penguasa Keraton Pamekasan Madura. Ibunda Lora Muhni berasal dari desa Pale Sanggar, kecamatan Pengantenan, Pamekasan, Madura. Kehidupan keluarganya terkenal sebagai keluarga santri. Pada tahun 1937, Lora Abdul Muhni yang lebih populer dengan nama Kiai Haji Zaini Mun'aim kemudian menikah dengan keponakan Kiai Abdul Majid Banyu Anyar, Nyai Nafi'ah. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 6 putra dan 1 putri. 3 putra beliau lahir di Madura, yaitu 1 Kiai Haji Muhammad Hashim BA, 2 DRS Kiai Haji Abdul Wahid Zaini SH, yang ketiga Nyai Hajah Asyah, kemudian dipersunting oleh Kiai Haji Hasan Abdul Wafi, sedang 4 lainnya lahir di Karanganyar, Paiton, Probolinggo, yaitu 4 Kiai Haji Fadlur Rahman BA, 5 Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini BA, 6 Kiai Haji Abdul Haq Zaini LC, dan 7 DRS Kiai Haji Nur Khotim Zaini. Semangat untuk melawan penindasan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan telah tertanam di dalam diri Kiai Haji Zaini Mun'aim. Ini terlihat sejak masa mudanya, terutama setelah beliau pulang dari Makkah 1934. Ketika itu beliau mulai memperhatikan berbagai persoalan yang melilit kehidupan masyarakat sekitar, sekaligus terlibat langsung dalam kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Beliau aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU di Pamekasan. Meski sebagai pengasuh pondok pesantren,
panggung galis, beliau tidak segan-segan ikut terjun langsung menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda di bidang pertanian tembakau. Selain itu, beliau juga aktif terlibat sebagai pejuang dalam mempertahankan NKRI, baik pada masa pendudukan Jepang maupun Belanda. Pada masa Jepang, beliau dipercaya sebagai pimpinan Barisan Pembela Tanah Air (PETA). Beliau pernah dikempe, suatu tanda akan dihukum mati oleh tentara Jepang, namun akhirnya masih bisa diselamatkan. Selanjutnya, beliau juga dipercaya sebagai pimpinan Sabilillah ketika melakukan serangan umum 16 Agustus 1947 terhadap bala tentara Belanda yang menguasai kota Pamekasan. Kiai Zaini Mun'aim semasa hidupnya juga aktif di Nahdlatul Ulama sejak dari Pamekasan, Madura. Setelah hijrah dan menetap di Karanganyar, Paiton, Probolinggo, perjuangan beliau di NU pun terus berlanjut sekitar tahun 1951. Kiai Zaini kedatangan tamu istimewa, yaitu Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, Kiai Haji Abdul Latif, dan Kiai Haji Fathullah, pengurus cabang NU Kraksaan, untuk mengajak agar Kiai Zaini bersedia berjuang dan membina warga melalui PCNU Kraksaan. Ajakan ketiga Kiai itu beliau sambut dengan tangan terbuka. Pada tahun 1953, Rois Syuriah NU cabang Kraksaan, Kiai Haji Abdul Latif, meninggal dunia. Sebagai gantinya, Kiai Zaini dipilih dan diangkat menjadi Rois Syuriah PCNU hingga tahun 1975. Sementara pada Muktamar NU ke-21 di Medan, Sumatera Utara, Desember 1956, Kiai Zaini terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Partai NU dari 79 orang yang terpilih. Sejak menjadi anggota Dewan Partai NU, keterlibatan beliau di bidang politik nasional mulai menonjol. Selanjutnya, pada tahun 1960, Kiai Zaini terpilih sebagai Wakil Rois Pengurus Wilayah PWNU Jawa Timur. Sebagai tokoh NU, Kiai Zaini enggan jika umat dikotak-kotakkan atau dibeda-bedakan. Bahkan beliau marah jika perselisihan yang ada antara NU dan Muhammadiyah itu terus dipertajam. Beliau lebih suka mencari persamaannya daripada mempertajam perbedaannya. Meski beliau mengakui jika di antara keduanya tetap ada perbedaan. Selama berjuang di NU, Kiai Zaini tidak hanya memikirkan masalah agama, tetapi juga memikirkan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Menurut Kiai Zaini, bagaimana umat Islam merasa dirinya sebagai pejuang Islam? Pendapat ini tercermin dari fatwa yang pernah beliau katakan. Orang yang hidup di Indonesia kemudian tidak melakukan perjuangan, dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya memikirkan masalah ekonominya saja dan pendidikannya sendiri, maka orang itu telah berbuat maksiat. Kita semua harus memikirkan perjuangan rakyat banyak. Bagaimana agar hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, baik yang tersirat maupun yang tersurat, dapat berlaku di bumi Indonesia. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.